Mengajar di sini SDM-nya cukup handal. Nggak bisa diremehkan juga ya untuk kualitasnya. Dokter bahkan profesor, guru tamu banyak di sini. Hari ini saya diundang besok nih. Besok untuk pengukuhan ada 5 profesor yang 2 diantaranya relawan di sini. Di UI. Subhanallah, Iya. subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tim terapis jalanan. Saat ini kita ada di wilayah Depok ya. Tepatnya ini adalah sekolah Master Indonesia. Yayasan Bina Insan Mandiri ya, teman-teman. Jadi tempat ini dulu adalah tempat dari tahun 2000 tempat berkumpulnya. Dibentuknya gedung ini untuk tempat sekolah anak-anak jalanan seperti itu. Jadi awal mulai tempat ini adalah ada tempat prostitusi juga, tempat maksiat, tempat judi, macam-macam tempat ini, dan adalah salah satu warga di sini yang peduli dengan lingkungan, akhirnya menciptakanlah dengan itikat niat bersihnya untuk mendirikan tempat sekolah seakan-akan sekolah terbuka ya, untuk yang dikhususkan untuk anak-anak jalanan, dan sekolah ini juga free, tidak ada pembayaran apapun seperti itu. Bisa dilihat juga gedungnya. Kita rencana, saya punya inisiatif untuk memberikan motivasi terhadap anak-anak yang sekolah di sini. Mungkin visi misi kita kemarin kita menterapi orang di jalanan, dan kita tidak menutup kemungkinan juga bila ada temuan yang perlu kita obati akan kita obati. Tapi kita di sini adalah fokusnya adalah memberikan motivasi terhadap pola mindset anak-anak yang mungkin berangkat dari kalangan menengah ke bawah, mungkin menengah ke bawah ya. Jadi kita bagaimana caranya memberikan motivasi terhadap siswa atau mungkin siswi di sini agar keadaan mindset kedepannya dia bisa lebih berguna, lebih mandiri ya? Lebih mandiri, bisa semangat, tidak melihatkan keadaan perekonomian dari backgroundnya apapun itu. Ya, harapan kita membuka paradigma mindset di sini. Doakan teman-teman dari kita semua terapis jalanan agar apa yang kita upayakan, itikatkan, mendapatkan berkah dan ridha Allah dan bermanfaat untuk siswa dan siswi di tempat sekolah ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama Bang Rohim ya. Tempat ini adalah sekolah yang dulunya dibangun dari kumpulan anak jalanan yang sengaja niat mulia yang diciptakan oleh beliau di tempat ini menjadi kumpulan sekolah-sekolah anak-anak jalanan, yaitu namanya Sekolah Master Indonesia. Sekolah The Master Indonesia. Jadi beliaulah pendobrak awal yang menciptakan, membangun tempat ini. Mungkin saya ingin bertanya langsung dengan Pak Rohim ya, Bang Rohim ya. Gimana Bang Rohim, awal mulanya Bang Rohim punya niat itikat yang mulia ini ya? Kalau boleh tahu awal mulanya tempat ini apa sih dulu gitu? Kalau yang persis yang sekarang ini dulunya kawasan prostitusi, kawasan perjudian. Oh, dulunya di sini malah tempat orang dagang miras, tempat orang main biliar gitu kan. Jadi saya dan teman-teman remaja masjid, beberapa aktivis
peduli pendidikan itu berangkat dari sebuah keprihatinan pada saat itu Depok kota yang baru berdiri yang mencanangkan sebagai kota pendidikan. Jadi visi misi kota Depok pada saat itu sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota jasa dan kota pemukiman yang nuansanya religius. Perguruan tinggi banyak di kota Depok. Selain UI ada Gunadarma. Artinya ini menjadi sebuah brand besar kebanggaan masyarakat kota Depok. Sorotan ya? Iya betul. Tapi sayang di sisi lain sebagai kota pendidikan, perguruan tinggi banyak di sini masih ada sebuah kesenjangan, disparitas pendidikan. Jadi banyak anak-anak usia sekolah yang putus sekolah yang nggak bisa sekolah. Jadi di jam-jam sekolah mereka nongkrong di pasar, di terminal, ya kan, di stasiun. Nah ketika kita tanya deketin mereka bukannya nggak mau sekolah, dia semangat untuk sekolahnya tinggi, cuman karena keterbatasan, karena keadaan mereka terpaksa turun di jalan. Ada dari temuan ini, realitas ini akhirnya saya bersama teman-teman remaja masjid, aktivis pendidikan, beberapa aktivis mahasiswa juga, saya menginisiasi, saya menggagas adanya pendidikan masyarakat marginal. Gitu. Jadi kita mulai dari kios-kios saya di situ, nggak nampung, akhirnya kita numpang tempat di emperan masjid terminal. Jadi rahim kegiatan ini diprakarsai oleh teman-teman remaja masjid, sehingga anak-anak dengan bangga menamakan sebagai sekolah master, sekolah masjid terminal. Karena memang rahim kegiatan ini. Jadi master itu apa? Sekolah masjid terminal. Ya, walaupun ada yang bilang masyarakat terminal, masyarakat termarginal, masyarakat teraniaya, terdolimi, dannya macam-macam gitu. Bisa jadi persisnya jadi ternyata masyarakat ya terminal gitu. Sekolah masjid terminal. Jadi terus kita berkembang nih sampai hari ini. Jadi kita bikin dari TK, SD, SMP, SMA gitu sampai perguruan tinggi, sampai kita bikin rumah tahfiz, sampai bikin pondok-pondok pesantren ada 4 gitu kan. Dan kita sekarang sudah bikin sekolah di penjara-penjara, di lapas-lapas gitu. Iya. Jadi memang kita ada 5 klaster anak. Itu hasil dari pengembangan yang ada di sini? Iya, sesuai kebutuhan dan apa istilahnya ya, problem atau persoalan-persoalan pendidikan anak-anak. Jadi kita masuk di 5 klaster anak sebenarnya. Anak jalanan, anak-anak kebutuhan khusus, anak cacat, anak-anak berhadapan hukum, dan anak-anak yang istilahnya terlantar gitu. Terlantar itu belum ke jalan, tapi dia di rumah secara pendidikan, pemenuhan gizinya tidak terpenuhi. Jadi sebelum turun ke jalan kita amankan mereka jangan sampai putus sekolah gitu. Jadi sekolah master ini artinya melayani yang tidak terlayani, menjangkau yang tidak terjangkau, dari mulai usia anak-anak sampai yang punya anak. Jadi isinya ya itu tadi, dari yang wirawiri, wirasuara, wiranada, bisa wirakara dan wiraswasta. Ini kalau boleh tahu nih, Bang, tempat ini kan pasti membangun ini kan pasti tidak menggunakan dana sedikit ya, walaupun dengan kondisi keadaan yang sederhana ya. Kalau boleh tahu donasi atau itu bisa dihasilkan dari sumber mana aja kalau boleh saya tahu? Kalau di awal kan pakai uang sendiri saya. Oh gitu? Iya. Di 5 tahun di awal pakai dana sendiri, terus dibantu teman-teman. Setelah lama, baru 5 tahun kemudian, baru banyak mitra donatur ya. Kan artinya gini, ketika master ini sudah menjadi rumah kedua bagi mereka, anak-anak ini kan tugas kita bagaimana anak-anak ini punya impian, harapan agar bisa terwujud. Sementara kami menyadari semakin hari semakin banyak kita butuh pengembangan infrastruktur, sarana dan perluasan lahan gitu kan. Jadi bagaimana anak ini bisa terwujud impiannya. Tugas kita bagaimana memfasilitasi mereka. Akhirnya kami sadar keterbatasan secara finansial, secara keilmuan. Jadi kita bermitra dengan para praktisi, akademisi, perguruan tinggi, para dinas-dinas terkait dan kalangan profesional serta kalangan dunia usaha. Jadi program-program CSR dari beberapa perusahaan itu bergabung untuk bisa membangun kelas-kelas di sini, lab komputer, perpustakaan, pokoknya sarana penunjangnya gitu kan. Dan kita minta untuk perguruan tinggi yang ada di wilayah Jabodetabek ini jadi semacam laboratoriumnya di sini. Jadi semacam laboratorium untuk program pengabdian masyarakat, mahasiswa dan dosen itu di sini. Baru saja dari tim koordinator pengabdian dosen untuk 200 dosen Gunadarma pun stay di sini. Jadi bergantian. Tetanggaan kan ini padahal kan ya? Iya, artinya pengajar di sini
SDM-nya cukup handal, Pak. Nggak bisa diremehkan juga ya. S2, doktor, bahkan profesor, guru tamu banyak di sini. Hari ini saya diundang, besok nih. Besok untuk pengukuhan ada 5 profesor yang 2 diantaranya relawan di sini di UI. Subhanallah, iya. subhanallah. Makanya di sini kita mengembangkan sel tenaga surya. Itu listrik dari matahari. Di pusat kandang saya itu listriknya dari biogas. Jadi ini pengembangan dari para insinyur, doktor, profesor, ahli elektro. Kita cari sponsornya dari Wika untuk mendanai program ini sehingga listriknya hanya 30%. Oh, bisa ke depannya ini bisa menjadi besar dan menjadi ikon. Ya, harapannya begitu. Jadi ini harapannya ini bisa menjadi model, dijadikan mitra oleh pemerintah daerah sehingga ini bisa menjadi contoh, bisa dikembangkan di setiap daerah lain. Betul. Agar bisa menjadi solusi, solusi praktis, simpel, pendidikan nggak harus mahal, tapi bisa berkualitas kalau dengan cara gotong royong. Betul. Jadi ini jadikan isu bersama bahwa pendidikan itu adalah penting untuk generasi bangsa ke depan. Betul. Sehingga untuk menjadi bangsa yang maju ketika peserta didik, warga negaranya, anak-anaknya punya harapan cita-cita yang tinggi. Betul. Nah, mereka harus dapat kualitas sekolah yang bagus. Nah, di sini adalah sebagai semacam tempat jendela masa depan mereka untuk meraih sebuah harapan dan impiannya. Kita gandeng semua, kita kolaborasi dengan semua dinas-dinas terkait, para praktisi akademisi, perguruan tinggi, dan kalangan profesional agar mereka memberikan kontribusi nyata baik secara finansial, keilmuan, jaringan maupun hal apapun lah yang bisa supporting anak-anak ini supaya mereka agar mendapat fasilitas yang layak dan pembelajaran yang kompetensinya bagus lah gitu. Jadi nggak heran kalau anak-anak master tiap tahun dapat beasiswa ke luar negeri, ke UI, nggak bisa diremehkan oleh sekolah di luar ya. Karena memang seluruh mahasiswa BEM Jabotabek mereka punya base camp di sini. Ini adalah laboratorium labnya mereka gitu. Tempat bagaimana mereka skripsi, tesis, disertasi, penelitian. Di sini ya. Di sana dia secara teori ya kan. Di sini aplikasinya, prakteknya langsung di sini. Luar biasa teman-teman semuanya. Saya sangat salut dengan abang ini. Maksudnya saya lupa, Bang Rahim. Jadi jujur ya teman-teman semua, saya juga punya visi misi mulia seperti Bang Rahim ini ya. Cuma saya mungkin akan banyak belajar dengan Bang Rahim ini. Insya Allah saya juga ingin meneruskan visi misi tingkat abang ya Bang ya, untuk sama-sama untuk modalnya bismillah dan berani Bang. Ya. Jadi saya ini cuma inisiator, provokator dan kolektor aja sebenarnya. Saya menginisiasi dan saya memprovokasi dan saya mengkoleksi orang-orang langka kayak abang ini masuk museum saya. Jadi kita bikin gerakan bersama untuk membantu masyarakat apa yang dibutuhkan saat ini untuk masyarakat kita supaya mereka punya daya saing di dunia global, supaya mereka bisa mandiri. Yang tadinya bodoh, miskin, penyakitan, ketiban, ember, emang kerek-kerek aja masyarakat bisa lagi gitu kan. Minimal kalau tahu dia miskin, sehat, pinter sehingga bisa produktif. Tidak menjadi beban keluarga, lingkungan dan negara lagi. Ya, luar biasa. Abang semangat terus Bang. Nanti saya banyak belajar sama Abang. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama tukar pikiran. Insya Allah, insya Allah. Ya, tukar tambah pikiran, tukar tambah ide gitu aja. Saling menguatkan. Terima kasih Bang sudah mau sharing dan menerima kita juga. Insya Allah berkolaborasi tempat ini ke depannya. Insya Allah. Kita itikatkan juga nanti dalam tim terapis jalanan juga. Saya juga minta izin nanti memberikan kembali motivasi ke siswa-siswi yang ada di sini Bang ya. Buat bekal juga, jadi tidak hanya kurikulum keilmuan apa yang dipelajari, cuma mindset juga harus kita kembangkan juga. Mungkin Abang bisa izinkan saya untuk memberikan motivasi kepada mereka. Silakan. Ya, paling itu ya teman-teman terapis jalanan. Kita doakan abang ini selalu sehat walafiat, amin, dan selalu dimuliakan, amin, dimanapun berada selalu dipermudahkan segala urusan, amin, untuk kemaslahatan orang banyak. Ya Bang ya, sukses selalu. Amin. Abang juga sehat ya. Terima kasih Bang ya. Sukses mulia. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kepada sesama. Iya Bang. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.